Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat untuk semua jamaah Ahad pagi pada hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di acara pengajian Ahad Legi di halaman MI Muhammadiyah Kupang tanpa kurang satu apapun. Untuk itu kita akan selalu mengingat apa yang sudah diberikan Allah SWT. Marilah kita syukuri dengan mengucapkan hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan insyaallah di akhir zaman nanti. Sebelum acara dimulai, saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Untuk itu karena sudah waktunya, adalah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucapkan basmalah acara pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, inti acara pengajian dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ilham SAG MPT. Beliau mudir PPTQ Muhammadiyah Atmo Wahyono Oru Sukarjo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu pengajian Ahad pagi sehat sedayanipun. Ahadun inggih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari yang cerah luar biasa niki.
kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga mampu hadir pada pagi hari ini dalam rangkaian silaturahim dan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Insya Allah niat baik kita hari ini terhitung pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan, panutan kita bersama. Kita teladani ucapannya, perbuatannya, sifatnya, dan kita berharap nanti di yaumil akhir kelak bisa berjumpa dengan beliau, bersama dengan beliau di surga Firdaus. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, iklan ini. Alhamdulillah, ini kalau kedua dua kali pernah. Berarti ini kedua pernah kesini. Dulu pernah terakhir pertama kesini tahun lalu kayaknya. Nomor 2 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah, hari ini hari Ahad tanggal berapa Bapak Ibu? Kalau hijriahnya 7 Hijjah. Ya kurang lebih 7 ya. Karena tanggal 10 itu hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Alhamdulillah, Allah berfirman dalam Qur'annya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang masuk kategori bulan haram. 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa kemuliaan dan keutamaannya? Jadi bulan haram ini mulia dan utama. Tradisi orang Arab terdahulu, ketika masuk bulan haram, mereka menjauhi peperangan. Jadi bulan 4 ini bulan yang tenang. Mereka fokus beribadah, menghindari peperangan, keributan, fokus beribadah. Bahkan amal soleh yang kita kerjakan di bulan haram, pahalanya lebih besar, lebih mulia ketimbang di hari-hari yang lain. Pun sebaliknya, perbuatan dosa ataupun maksiat yang kita lakukan di bulan haram bisa lebih besar dosanya ketimbang di hari-hari yang lain. Sehingga para ulama salaf terdahulu mereka memaksimalkan amal ibadah ketika di bulan haram ini. Di antaranya sekarang bulan Dzulhijjah. Kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Karena Nabi SAW menikah, ma min ayyamin al-amalu soleh fihi ahabbu ilallah. Tidaklah ada hari-hari di mana di dalamnya kalau kita mengerjakan amal soleh itu lebih Allah cintai. Di garis bawahi, lebih Allah cintai ketimbang hari-hari yang lain. Hari apa itu? Ayyamul Ashr, 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itu adalah hari-hari sekarang ini. Sampai-sampai sahabat mengklarifikasi, walal jihadu fisabilillah, meskipun jihad fisabilillah, apakah lebih utama 10 hari ini? Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah, sekalipun jihad di jalan Allah lebih utama 10 hari ini. Kecuali rajulun, seseorang yang dia keluar membawa hartanya dan membawa jiwanya berjihad di jalan Allah,
kemudian dia tidak kembali atau mati syahid. Berjihad sekaligus membawa semua hartanya, dan itu sulit. Udah levelnya paling tinggi itu dalam memperjuangkan agama Allah. Sehingga jamaah rahimakumullah, 10 awal Zulhijjah ini adalah hari-hari emas. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh kita. Oke. Sekarang masuk tanggal ke-7 tadi. Masih dapat di 10 awal Zulhijjah ini. Amalan apa yang bisa kita maksimalkan? Yang pertama adalah amal wajib kita. Ibadah wajib kita. Kita rutinkan, jangan sampai bolong. Jadi dalam kaidahnya, dalam usul fikih hukum wajib niku napa? Dikerjakan hukumnya wajib ya. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Ya. Kalau suatu ibadah hukumnya wajib, dikerjakan itu kita akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sehingga amal ibadah wajib yang harus kita rutinkan sampai saat ini, yang pertama adalah sholat 5 waktu. Oke. Semangat 10 awal Zulhijjah, tapi jangan lupa wajibnya dikerjakan. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita rutinkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma 5. Gak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu. 5 mawon. Tapi kayak kok berat nih. Berat bukan? Kalau bukan ya. Ada sebagian orang yang merasa keberatan. Seandainya dulu ketika Isra Mi'raj, Nabi tidak meminta keringanan dalam syariat sholat, sungguh kita akan terbebani. Bayangkan, dulu awal persyariatan sholat, ketika Isra Mi'raj Nabi naik menghadap Allah itu, syariat sholat itu 50 kali Pak Bu, selama sehari. Bayangkan ya, 50 kali. Panjenengan sholat subuh, salam, selang 10 menit azan balik, sholat lagi, selang sejam, sholat lagi, sampai 50 kali. Nah kemudian Nabi meminta keringanan kepada Allah, dikurangi, akhirnya sampai dengan 5, tapi setara 50. Masih 5 saja, masih beberapa orang keberatan untuk sholat. Bahkan ketika sholat pun, yang hanya berapa menit Bu? Bapak, 1 kali sholat subuh butuh berapa menit? 5 menit cukup nggih 2 rakaat. Sholat cukup nggih. Kalau misalkan sholat berjamaah mungkin 10 menit. 10 menit hitunglah 10 menit kali 5, 50 menit. Dari 24 jam cuma diminta 50 menit untuk menghadap Allah sholat. Kadang masih sulit. Terkadang sholat pun masih mikir dunia. Lalu sebentar. Allahu Akbar. Si ibu-ibu komponis dipateni urung ya. Tapi pun si bapak-bapak kunci motor mau dilenge kunci. Jadi sholat ngekan 1. Memang ujiannya berat Bapak Ibu. Ketika ingin fokus sholat, godaannya no, kepikiran dunia. Itu memang usaha setan agar kita tidak khusyuk. Tapi di sisi lain, panjenengan kalau lupa sesuatu, sholat. Insya Allah kelingan. Di sisi lain, kalau panjenengan kehilangan sesuatu, coba sholat. Ya, insya Allah kelingan. Ngomong boleh kunci, ngomong boleh ngomong. Kalau kelingan pas sholat. Ide-ide brilian yang muncul pas sholat. Padahal di situ justru diminta untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Level tingkat tertinggi orang sholat, orang beribadah itu adalah ihsan. Ya. Islam, iman, ihsan. Ihsan niku anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, saking khusyuknya.
Sekalipun tidak bisa melihat Allah, engkau yakin Allah melihatmu dalam sholat dan ibadah. Allahu Akbar, berasa diawasi sama Allah. Wah, ini kan berarti fokus ya. Panjenengan mawon kalau ketemu bupati nopo gubernur nopo presiden, sigap, rapi, bersih, wangi, kemudian tunduk, ya, hormat. Nah, kita sekarang ketemu dengan Allah, Sang Maha Pencipta. Ya, harus persiapan luar biasa. Baik itu pakaiannya, baik itu wangi-wangiannya, kemudian semangat sholatnya. Ini harus kita siapkan. Kalau kita mau ketemu Allah, ya. Apalagi misalkan waktu sholatnya, karena mau ketemu Allah, biar tidak terlambat, berangkat gasik, ya. Berangkat gasik. Salah satu nasihat yang saya terima, bagaimana cara agar kita khusyuk dalam sholat. Ini nasihat dari kiai saya. Otak atau pikiran seseorang itu memang butuh proses dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Butuh proses. Sehingga bagaimana biar dia fokus ke pekerjaan yang selanjutnya, dia butuh waktu jeda. Butuh waktu jeda agar bisa fokus ke pekerjaan yang kedua. Misal kita mau sholat zuhur, ini kan bapak ibu guru misalkan mau sholat zuhur. Nah, biar fokus sholat zuhurnya, kita jeda dari pekerjaan sebelumnya, entah itu ngajar atau mengoreksi, paling nggak misal 10 menit sebelum sholat. Biar nanti ketika masuk sholat zuhurnya itu fokus. Ya, bukan pas Allahu Akbar mesti koreksi urung. Nopo mikir koreksian, nopo mikir nopo materi yang mau disampaikan nanti pas ngajar setelah zuhur dan sebagainya. Nah itu caranya apa? Kita luangkan waktu lebih dulu sebelum masuk waktu sholat wajibnya. Nah, misal sholat zuhur nih, ibarat kipas angin, kata kiai saya itu ibarat kipas angin. Kipas angin hidup, ketika panjenengan matikan kipas angin, nopo balik-baliknya langsung mati tek, boten ya. Butuh proses perlahan-lahan sampai berhenti. Begitu juga otak kita. Peralihan ke satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain butuh proses, sehingga agar fokus, agar baling-baling tadi berhenti total, agar kita fokus untuk ibadah sholat, kita jeda waktu untuk istirahat dan fokus. Azan langsung berangkat ke masjid, sholat sunnah, berzikir. Nah ini, sehingga ketika sholatnya tiba, khusyuknya insya Allah dapat, bisa fokus karena pikiran kita sudah tenang. Pun boten mikir koreksian, boten mikir nopo malih materi yang mau diajarkan nanti, apa yang lain bisnis dan sebagainya, uang dan sebagainya. Nah ini, ya, bagaimana kita hadirkan kekhusyuan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Momentum 10 awal Zulhijjah ini, sholat wajib kita insya Allah kita rutinkan. Semangat Bapak Ibu, sholat 5 waktu. Semangat. Harus semangat ya. Ini yang takmir masjid. Nah, takmir masjid bisa mengabsen. Nopo sinten sing jarang-jarang berangkat diparani boten napa-napa. Sak jamaah digeruduk. Monggo Pak Bu berangkat. Ya kalau bapak wajib masjid kan. Kalau ibu-ibu kan sunnah, enggak harus sholat ke masjid. Kalau ikut boleh saja gitu. Nah, yang laki-laki nih, kalau nggak hadir, paling tidak seminggu sekali lah, ketok di masjid Jumatan gitu. Setahun sekali, sholat Id. Nggak pernah muncul, wah itu bahaya gitu. Ya. Nggak pernah muncul, mungkin perlu disolatkan. Ya, nggak ada niat untuk sholatnya. Nanti jika jamaah Allah, momentum 10 awal Zulhijjah ini kita maksimalkan ibadah kita, ibadah wajib kita, jangan lupa, terutama sholat 5 waktu. Kemudian yang selanjutnya amalan sunnah kita, ya, banyak amalan sunnah yang perlu kita kerjakan, yang kita amalkan. Jangan sampai sia-sia setelah lewat 10 hari awal Zulhijjah ini. Wajibnya jalan, sunnahnya sebelum dan setelah sholat 5 waktu kita rutinkan. Bahkan ganjarannya Bapak Ibu
Banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana rumah di surga bagi siapa yang mau rutin sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah ba'diyah dari subuh, sebelum subuh. Berapa rakaat? 2. Itu bahkan ganjarannya khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik sak dunia dan seisinya. Berarti orang paling sugih itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kalah mawon niku Elon Musk sing punya mobil Tesla, punya satelit Starlink. Kan kekayaannya 14.000 triliun. Wah, niku sak pinten niku. Ditumpuk-tumpuk nih, badan kamot. Ya, kalah mereka dengan kita yang 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dunia dan seisinya. Bahkan ini yang menakjubkan nih Bapak Ibu. Orang terkaya itu salah satunya adalah Elon Musk nih, ya, orang Amerika nih, punya kekayaan kurang lebih 14.000 triliun. Tapi yang mengagetkan adalah ungkapan beliau, saya kurang bahagia. Saya saat ini masih tidak bahagia. Ternyata kekayaan tidak menjamin seseorang itu bahagia. Ayo nih kita sering gede tambah bahagia. Nah, itu maksudnya apa? Orang kaya saja yang tadi 14.000 triliun tidak bahagia, ya, merasa tidak bahagia. Berarti memang kebahagiaan ada itu di dalam hati, bukan soal materi, tapi bagaimana hatinya bisa menerima, hatinya bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur. Di antara upaya kita bersyukur kepada Allah dengan beribadah. Ya. Ada seorang hamba yang diberikan harta atau rezeki pas-pasan oleh Allah, tapi cukup. Ya, pas-pasan tapi cukup. Itu lebih bahagia. Ketika butuh apa ada. Kayak wayahe bayar SPP ada. Wayahe nopo berangkat haji ada. Wah, itu luar biasa itu kan. Cukup. Ya. Kalau haji ya luar biasa nih kok. Berarti diberikan rezeki oleh Allah lebih, ya. Sehingga sama rahimakumullah, ibadah-ibadah sunnah ini kita rutinkan. Tadi kita ulangi, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 atau 4, ya, boleh 2, boleh 4. Kemudian setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Total berapa? 2 tambah 4, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10 tambah 2, 12. 12 rakaat kita rutinkan dalam sehari. Ganjarannya apa? Insya Allah nanti di akhirat dibangunkan istana. Yang hari di dunia ini rumahnya sederhana, di akhirat nanti istana. Panjenengan punya istana, punya rumah, ada liftnya, enak loh. Mau lantai 1, lantai 5, nah, istana luar biasa, kebunnya luar biasa, indah, kemudian ada pembantunya dan sebagainya. Ini luar biasa, seperti raja dan ratu ketika nanti istana itu. Siapa yang tidak pengen? Ya. Di sisi lain, kalau kita rutinkan sholat sunnah, dapat menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita. Tadi, ketika kita sholat wajib, bisa jadi ngalor ngidul mikirnya. Bisa jadi sholat wajib kita nggak sempurna. Maka sholat sunnah ini datang untuk menambah, untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita. Ya, kita sempurnakan. Tadi misalkan mikir ngalor ngidul, kemudian ada bacaan yang terlewat dan sebagainya sehingga tidak sempurna. Hadirnya sholat sunnah kita itu, sholat rawatib kita itu untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita, sehingga tidak ada yang sia-sia amal soleh yang kita kerjakan selama ini. Apalagi di 10 awal Zulhijjah, pahalanya berlipat-lipat. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan 10 awal Zulhijjah di siang hari ini, di siang hari 10 awal Zulhijjah itu lebih utama ketimbang di 10 akhir Ramadan siang harinya.
Tapi di 10 malam terakhir Ramadan lebih utama ketimbang 10 awal Zulhijjah. Sehingga ini saling melengkapi. Di siang hari lebih utama di hari awal Zulhijjah, kalau malam harinya lebih utama di akhir Ramadan. Nah, ini berarti kesempatan bagi kita. Kemarin dapat Lailatul Qadar, sekarang dapat kesempatan 10 awal Zulhijjah. Kita maksimalkan ibadah kita. Yang wajib kita jalankan, yang sunnah juga kita usahakan. Maka amalan-amalan sunnah lainnya adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Karena tadi hari ini termasuk momentum di mana kalau kita beramal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih disayang sama Allah ketika kita beramal soleh di 10 awal Zulhijjah ini. Di antaranya bisa kita raih kasih sayang Allah itu dengan bersedekah. Sedekah itu kan banyak levelnya, banyak tingkatannya. Yang memang yang paling tinggi adalah sedekahnya bentuknya harta, sedekah jariyah. Panjenengan sisihkan harta panjenengan untuk membangun masjid, merenovasi masjid. Kalau memang belum mampu hartanya untuk membangun masjid, perlengkapan masjidnya, sajadahnya, lampunya, itu luar biasa. Ada lampu untuk menerangi sehingga nyaman untuk sholat, nyaman untuk belajar, nyaman untuk ngaji dan sebagainya karena ada lampu. Nah ini, itu juga termasuk pahala. Sajadah, Quran. Jadi nggak harus semen, batu dan sebagainya. Tapi kalau memang diberikan rezeki lebih, bentuknya bisa memberikan bangunan, alhamdulillah, menjadi sedekah jariyah sampai dia meninggal dunia, pahala terus mengalir kepada dirinya. Bayangkan ibarat ini akhir bulan, panjenengan misalkan akhir bulan uangnya sudah habis, ya. Tapi dilalah pas nyari-nyari di gantungan baju, dicari di kantong, ternyata sak gepok, dapat uang sak gepok. Senengin buatan luar biasa, seneng pasti. Wah itu di akhirat sudah dihitung amalan soleh kita segini, tiba-tiba datang amalan baru, ternyata itu adalah amal jariyah, ya, amal yang kita tidak kerjakan tapi tetap dapat pahala karena tadi harta yang kita sisihkan ditabung jadi pahala, kemudian menambah amal baik kita. Ini suatu kebahagiaan bagi kita, ya. Kita tidak perlu capek-capek ibadah, maksudnya maksimal ibadah kita sudah, tambah lagi bonus ibadah sedekah jariyah tadi. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan sedekah. Baik itu ke pesantren, sini ada pesantren gitu. Jadi darun aja. Ada pesantren, ada sekolah, Kupang niki batu enggak apa-apa, semampunya apa. Dan ingat, matematikanya manusia dengan matematikanya Allah itu benten. Matematikanya manusia, panjenengan bawa 100.000 ke Koperasi Merah Putih. Sudah buka belum? Oh, desa kula juga belum buka. Nah, ini kan panjenengan belanjakan itu 100.000, habis, ya. Entah dapatnya apa, galon LPG, nopo-nopo, gitu kan. Belanjakan habis uangnya. Tapi kalau 100.000 itu kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah, bernilai lebih sama Allah, dilipat gandakan 10 kali lipat, ya. Allah ganti itu 10 kali lipat, ya. Nanti ketika di akhirat ataupun di dunia. Tapi memang mindset kita, pikiran kita memang diganti sama Allah 10 kali lipat. Tapi perlu kita ingat, tidak selalu dalam bentuk materi, tidak selalu dalam bentuk uang. 100.000 berarti 10 kali lipat pindah 1 juta. Kayak sedekahnya ini anak pagi nih masukin kotak ampal 100.000. Cinta ini tekan begini, saya utangnya rata-rata kok. Ya enggak gitu konsepnya. Bisa jadi 1 juta itu kembali kepada kita dalam bentuk kesehatan yang harusnya berobat habis 1 juta, Allah selamatkan kita sehingga tidak sakit. Yang bisa jadi takdirnya ketabrak atau keserempet, alhamdulillah habis
uang untuk kesehatan, untuk berobat, Allah selamatkan. Ini bisa jadi dalam kebahagiaan yang lain. Sehingga Bapak Ibu, perlunya kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah. Gak perlu khawatir, sekecil apapun sedekah kita, sekecil apapun amal soleh kita, semua itu sudah terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak dilihat orang lain, meskipun tidak dipuji orang lain. Karena sesungguhnya tujuan ibadah kita itu kan mengharap ridha dari Allah, bukan pujian dari orang. Ya, misalkan dia nyumbang ke masjid gitu kan, sak yuto, dia dilalah gak disebut namanya, beruntung apa? Dihaninya langsung gremeng gitu, malah padahal udah nyumbang 1 juta, gak disebutin nama saya, cuma disebut hamba Allah, dan sebagainya. Niatnya nyumbang itu untuk apa? Untuk dapat pujian atau mengharap ridho dari Allah? Kalau mengharap ridho dari Allah, maka dia harus ikhlas. Ciri ikhlas itu adalah dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Nah, panjenengan semangat sedekah, dihina-hina, tetap semangat, nggak tumbang karena saya niatnya lillahi ta'ala, bukan karena pujian ataupun celaan dari orang. Nah, kesempatan bagi kita untuk bersedekah sekecil apapun itu. Bahkan memang ada program sedekah subuh, rakyatan 1.000, 2.000 setiap subuh rutin. Ya, 1.000 misalkan, setiap mau sholat subuh berangkat bawa 1.000. 1 bulan sudah dapat 30.000. Nah ini sedekah subuh. Jadi rutinkan. Atau misalkan dia sudah menyiapkan celengan. Jadi setiap hari dia sisihkan di situ. Setiap subuh mau berangkat ke masjid, dia simpan di celengan itu sampai 1 bulan. Kemudian dia kasih, entah itu ke pondok pesantren, entah itu ke masjid, dari hasil tabungan sedekahnya di setiap subuh 1.000 itu. Nah, sehingga sama rahimakumullah, kesempatan bagi kita memaksimalkan sedekah di awal-awal atau 10 awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian keutamaan lainnya yang bisa kita upayakan di awal Zulhijjah niki adalah berpuasa, puasa sunnah. Sinten niki sing rutin puasa Senin Kamis, Bapak Ibu, eta? Eta? Kau tawadhu. Kau coba, kita tawadhu. Gak mau lihat. Ya, luar biasa. Puasa Senin Kamis. Kenapa Senin Kamis? Senin karena hari kelahirannya Nabi, hari yang dicintai oleh Nabi, dan Kamis adalah hari yurfa'ul amal, diangkatnya amal. Jadi hitung-hitungan apa istilahnya, rekapan totalannya amal kita itu hari Kamis itu diangkat, dihitung. Nah, sehingga kenapa Nabi rutin puasa Senin dan puasa Kamis. Nah, kesempatan bagi kita kalau Kamis itu berpuasa, karena hari itu amal kita diangkat dan dihitung, ditotal selama 1 pekan itu. Jadi misalkan Pak Ilham hari Kamis puasa, alhamdulillah. Berarti amalannya pas naik ke atas itu terakhirnya adalah rekapan akhirnya di pekan itu adalah puasa. Pak Fulan amalan akhirnya nopo? Oke, bukan itu. Wah, itu berarti ya itu amal pasti angkatnya terakhirnya adalah lagi Facebookan, membuat TikTokan dan sebagainya. Nah ini, jadi Senin Kamis puasa sunnah bisa kita amalkan juga di 10 awal Zulhijjah ini. Ya kesempatan berarti besok Senin. Nah bisa berpuasa nih, semangat puasa Senin Kamis. Atau bahkan ada yang sampai level puasa Daud, selang-seling nih Bu. Wah, itu luar biasa guys. Senin puasa, Selasa boten, Rebu puasa, Kamis boten, Jumat puasa, selang-seling. Insya Allah hemat. Insya Allah. Satu sisi dapat pahala, satu sisi hemat. Iya. Dapur. Dan sebagainya. Ya niku zaman pulau nyantri niku, wah niku puasa Daud niku apa rutin ketika santri itu. Tapi alhamdulillah boten gering. Ya tetap berisi badannya. Dapat sehatnya karena memang di sisi lain dari segi kesehatan itu kan luar biasa nggih Bapak Ibu berpuasa itu.
Karena ketika perut itu kosong, maka bakteri-bakteri kuman itu banyak yang mati dan terbunuh, ya, dalam kondisi kosong. Sehingga gak heran kalau kita lihat di dokter di rumah sakit, kalau sebelum operasi, dokter minta untuk puasa dulu, ya, membersihkan pencernaan kita, ya, dengan berpuasa itu, insya Allah sehat. Insya Allah gak ada kok orang mati karena puasa, ya. Ya dari pagi sampai maghrib, kecuali dia puasanya full pagi sampai pagi lagi, nah, itu bukan puasa, gitu. Bukan makan itu, kelaparan. Ya. Nah, itu. Sehingga puasa ini kita maksimalkan, apalagi di hari ke-9 Zulhijjah. Itu adalah hari Arafah. Kesempatan bagi kita yang sedang tidak haji untuk berpuasa saum yaumul Arafah. Ganjarannya nopo Bapak Ibu? Juga virus sanah madiyah wal baqiyah, akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bayangkan, berarti besok Selasa kita harus puasa. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Siap ya Bapak Ibu puasa ya? Walaupun kita ini jam itu buatan apa-apa, buatan sak sahur, ya. Tapi sebenarnya 19 itu ya. Gak apa-apa. Misalkan kebablasan, pas dilalah bangun azan subuh, kemudian sholat subuh, kayak keringan, ini kan hari Arafah 9 Zulhijjah, harusnya puasa. Tidak apa-apa, tidak usah sahur, ya, insya Allah kuat, ya. Biar kuat, ya, mengurangi aktivitas. Kayak boten sahur tapi jogging, jogging pagi, jogging sore, sama akun sebelum berbuka, ya. Nah, itu. Tapi nek kuat ya alhamdulillah. Nah, sehingga mari kita usahakan 9 Zulhijjah ini kita puasa Arafah, insya Allah hari Selasa, ya. Jadi kalau ingat, bisa siapkan sahurnya, siapkan berbukanya. Kapan lagi Bapak Ibu kesempatan bagi kita dosa-dosa kita diampuni? Tapi tanda kutipnya di sini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan, ya, yang dihapus. Bagaimana konsepnya dosa yang akan datang itu dihapus? Itu konsepnya adalah maknanya mencegah, ya. Dengan berpuasa ini ada upaya mencegah untuk tidak berbuat dosa, begitu maksudnya, ya. Mencegah agar kita menahan diri agar tidak berbuat dosa selama 1 tahun ke depan. Jika kita benar-benar maksimal ibadah puasa di hari tanggal 9 itu, ya, kita maksimalkan benar-benar niat ibadah berpuasa, ya. Insya Allah niat kita mudah-mudahan dimudahkan sama Allah, berpuasa full, ya, Bapak Ibu, subuh sampai maghrib. Nek sampai zuhur itu santai kamawan itu. Apa malih pas ke puasa wayahe Rabu napa wayahe napa niki? Nah, niku. Oke, mangkat ning saben kok angkringan buka, lah mampir. Aduh, mampir. Nek lali mboten menapa. Lali 2 bungkus sak gelas es teh ke wareg kelinganku yo puasa. Berarti rezeki. Iku rezeki jenengan. Nggih. Tapi kayak maem kayak sak subat yo puasa. Dilanjutkan. Nah, niku berarti dan nggih. Tapi pas kayak maem 1 napa 2 suap lalah terus sambel kan, sambel buenten niku. 2 suap, kayak kelingan puasa, iya puasa. Lanjut puasa, buatan minum. Itu seret langsung sampai maghrib kan. Kepedesan, buatan minum. Nah ini, jadi kesempatan bagi kita puasa, walaupun godaannya berangkat ke sawah atau ngajar, nopo dan sebagainya. Bismillah. Insya Allah niat baik itu akan ada jalannya. Ada satu dalil yang saya pakai sampai saat ini dalam menjalani hidup, ya. Quran surat At-Tolaq ayat 2. Bapak Ibu juga bisa menjadikan landasan dalam beribadah dan hidup sampai saat ini. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2 niku, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Dalil ini yang saya pakai dan saya pegang teguh sampai sekarang. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ya kan? Ini firman Allah. Ini janji dari Allah. Jadi tidak mungkin salah, tidak mungkin meleset, dan tidak mungkin Allah ingkar janji. Kalau kita taat kepada Allah, niscaya Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, coba kita introspeksi, kita bermuhasabah. Kalau kita kembalikan semua kepada Allah, insya Allah ada jalan keluarnya. Nabi saja, ini kita teladani Nabi. Nabi kalau menghadapi suatu masalah, apa yang beliau lakukan? Sholat. Menghadapi suatu kesulitan, masalah, Nabi sholat. Setelah sholat, langsung dimudahkan urusannya. Ini. Maka ini juga bisa kita amalkan. Kita praktekkan itu. Landaskan takwa. Takwa itu kan ta'atu fima amar wajtinabu ma naha anhu. Mentaati apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Simpel memang, tapi berat kadang. Godaannya luar biasa mau taat itu. Apa godaannya? Istiqomah, konsisten itu berat. Panjenengan sekarang pengen semangat sholat tahajud, sehari dua hari, hari ketiga mungkin sudah mulai, kebablasan lah, kurang semangat. Memang istiqomah itu berat, ya, berat. Memang butuh niat yang tulus dan semangat yang kuat. Tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah ekonomi, anak dan sebagainya. Kembali kepada Allah. Ada yang pengen anaknya soleh dan solihah, tapi ditakdirkan belum. Kembali kepada Allah. Kalau dalam hal mendidik belum sanggup, maka kembali kepada Allah. Doakan, ya, doakan. Misalkan doanya apa? Robbi habli, doa Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh dan solihah. Doakan. Mau tidur, usap-usap kepalanya, doakan Robbi habli minas sholihin. Atau doa Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik, ya, anak angkatnya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, teguhkanlah dia dalam ilmu, ya, dalam suatu ilmu, kemudian wa 'allimhu ta'wil, dan berikan juga keteguhan dalam agamanya, keteguhan agama dan tambah ilmunya. Ini doa ini bisa panjenengan amalkan. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Sehingga insya Allah usaha kita agar anak kita soleh dan solehah. Di sisi lain kita juga bisa memberikan pendidikan yang baik agar anak kita soleh dan solehah. Sekiranya kita tidak mampu, maka kita sekolahkan di sekolah yang baik dalam hal agamanya. Sekolah sini bagus, Mim Kupang, mengajarkan bagaimana mendalami agama, tauhid yang paling penting. Kemudian ilmu yang lainnya, insya Allah yang baik-baik. Pilih sekolah yang bagus-bagus, ya. Atau kalau mau lebih memperdalam, di pesantren. Ada di sini pesantren di Sukoharjo, di Weru juga ada. Jangan bisa mampir, misalkan mampir ke Weru, ke pondok tempat saya, Pondok Muhammadiyah, Atmo, Wahjono, Tahfidz. Pengen ada wali santri itu pengen anaknya hafal Quran karena dia belum sanggup 30 juz. Akhirnya pengen agar di dalam satu rumah itu ada penghafal Quran. Dia investasikan anaknya untuk penghafal Quran, masuk pesantren, tahfidzul Quran. Contoh Pak Syukur, alhamdulillah, Mas Azam selesai 30 juz. Bayangkan, dalam waktu 3 tahun perjuangan menghafal, alhamdulillah selesai. Tinggal bagaimana putranya Pak Syukur ini murajaah mempertahankan 30 juznya. Alhamdulillah, insya Allah nanti di akhirat Pak Syukur akan diberikan mahkota.
Itu bahagia dia, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang lain juga bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagaimana anaknya soleh dan soleha, bisa hafal Quran. Kalau memang diri pribadi belum bisa mengajarkan Quran, ya kita sekolahkan di sekolah yang berbasic Quran, pondok pesantren, ya, tahfizul Quran dan sebagainya, atau di tempat yang lainnya yang berbasic agama dan Al-Quran. Sehingga jamaah rahimakumullah, kembali ke konsep ayat yang saya jadikan pedoman sampai saat ini. At-Tolaq ayat 2 tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Tak sampai di situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kuncinya dia takwa tadi, taat tadi, kemudian Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu luar biasa. Karena kita nggak tahu rezeki kita datang dari mana. Tapi dengan takwa taat tadi, insya Allah ada jalannya, ada rezekinya. Dan nggak perlu khawatir. Selagi kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita juga masih diberikan jatah rezeki sama Allah. Ya, nggak perlu khawatir. Kalau sudah habis rezeki kita, berarti kan kita sudah wafat. Nah, sehingga orang yang sudah meninggal dunia, berarti jatah rezekinya juga sudah habis. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau saat ini kita masih diberikan hidup sama Allah, berarti masih ada rezeki untuk kita. Tinggal bagaimana kita ikhtiar, usaha untuk meraih rezeki itu. Katanya rezeki sudah ditakar dan sudah dibagi-bagi sama Allah. Tak turu wae, kok rezekinya datang. Ya enggak gitu, ya. Kita butuh usaha. Selevel Nabi saja masih berusaha, berdagang, berjualan, ya, untuk meraih rezeki. Ya, Nabi Muhammad yang sudah dijamin sama Allah masuk surga, orang paling soleh, tapi juga masih berusaha untuk berdagang, berjualan untuk kehidupan duniawinya. Ya, sehingga jamaah rahimakumullah, rezeki itu memang sudah ditakar sama Allah, tapi di sisi lain kita juga harus berusaha untuk meraih, mengejar rezeki tersebut. Sehingga kalau kita sudah lurus tadi ya, takwa kepada Allah, usaha, ikhtiar, insya Allah akan mendapatkan kebaikan, dapat kebahagiaan, dan dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terakhir, ini tadi dipesan sampai 7:30, tapi saya pengen sampai jam 10 nih. Pribon. Tapi sambil tapi nanti kalau tinggal ke Umbul, nah ini terakhir, di tanggal 10-nya, Yaumun Nahar, 10-nya hari raya Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ini 10 Zulhijjah kita disyariatkan untuk sholat Idul Adha. Cukup 2 rakaat nggih Bapak Ibu. 2 rakaat, panjenengan 4 rakaat kebablasan itu. Ya, 2 rakaat sholat Idul Adha. Ya, sholat setahun sekali kok, masa boten sholat gitu. Usahakan berangkatnya jangan setelah khutbah, beda. Sholatnya Jumat sama sholat hari raya benten. Nek Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Nek hari raya kan sholat dulu baru khutbah. Gimana enten kula ngeliat video itu, berangkat sholat hari raya setelah khutbah. Kenapa sih dijadi? Kan sholat dulu, karena hari raya kan sholat dulu, dia berangkat pas lagi khutbah, jadi sudah kelewat sholatnya. Nah ini kasih, karena sholat Idul Adha itu dianjurkannya lebih cepat dari Idul Fitri, berarti kan karena akan menyembelih, sehingga jam berapa biasanya? Jam 6 gitu. Jam 6. Nah, dari subuh panjenengan sudah sholat subuh, kemudian persiapan berangkat ke lapangan Gasik, ya,
untuk persiapan sholat Idul Adha. Nah, ketika menunggu sholat Id, mari kita perbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Perbanyak itu karena Nabi menganjurkan dan mengamalkan seperti itu. Allahu Akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau tahmid, alhamdulillah. Ya pokoknya zikir-zikir itu kita rutinkan. Ya, lebih banyak juga takbirnya nanti ketika masuk hari raya Idul Adha. Kemudian bagi kita yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban. Ya, berkurban di Indonesia niku kurbane nopo? Kambing, nopo domba, dan sapi. Kalau di Arab Saudi kan onta nih. Jadi kalau panjenengan pengen kurban onta, enggak ada lah sini nih. Enggak ada onta sini. Mahal dan langka juga kalau di Indonesia. Nah, kambing atau domba, kemudian sapi. Sapi 7 bisa gabungan 7 orang. Tapi nek sugihnya luar biasa, 1 orang yang monggo. Ngomong malih sapi limosin niku. Sing 1 ton berarti niku. Nah, biasanya korban-korban pejabat, mau presiden, mau orang-orang kaya kan sapi-sapi limosin niku. Sing berarti bertonton niku. Nah, ketika kita diberikan rezeki lebih oleh Allah, berkurban, maka berkurbanlah. Insya Allah nanti menjadi tunggangan kita di akhirat. Ya, panjenengan kurbannya sapi, nanti di akhirat upah tunggangan sapi. Luar biasa nih. Kambing, ya, upah kambing tunggangannya. Kan berarti maksudnya nanti secara makna harfiahnya kita naik kambing ya enggak, gitu ya. Nanti itu akan menjadi penolong kita juga dengan berkurban itu. Sehingga kesempatan bagi kita. Misalkan Ustaz, saya belum mampu kurban kambing, pitik sakit mboten. Nek pitik niku bukan terhitung kurban, bisa sedekah mawon. Misalkan untuk panitia, ya, karena kan memang daging kurban itu nggak boleh dijadikan upah bagi panitia, nggak boleh. Yang dalam hukum fikihnya tidak boleh. Tapi bisa dijadikan sebagai apa? Untuk hadiah, karena itu memang untuk diberikan hadiah, tidak boleh untuk upah. Sekalipun juga untuk tim jaga. Nah, ini dalam hal fikih, daging kurban tidak boleh dijadikan upah, bahkan juga untuk tim jaga, tim nyembelih. Misalkan kan ada untuk jaga jatahnya kepala sapi, berapa daerah dia kayak gitu. Nah, dalam fikih itu tidak boleh, ya, tidak boleh untuk upah. Bolehnya untuk hadiah, ya, untuk hadiah. Terus bagaimana? Ya, takmir nopo warga mengumpulkan dana sendiri untuk upah si jagal itu. Misalkan di tempat pulau itu yang kurban sapi kan jumlahnya 3,1 juta, tapi iurannya 3,2. 100 ribunya itu nanti untuk upah jagalnya. Jadi kan kali 7 700 ribu. Ya, kali 3 sapi, sehingga itu yang dipakai untuk upah jagalnya, bukan dari daging kurban itu. Selebihnya kalau dipakai untuk hadiah, dikasihkan untuk hadiah, maka diperbolehkan. Begitu ya jamaah Allah. Mari kita maksimalkan hari raya Idul Adha ini dengan semangat ibadah, dengan sholat dan berkurban. Alhamdulillah tahun ini sholatnya bareng gitu. Bareng semua, jadi kan lebih rame, adem, ayam, rukun gitu kan. Tidak ada saling menyalahkan dan sebagainya. Ini memang sekalipun berbeda itu nggak masalah dalam hal fikih kalau itu. Dalam hal fikih berbeda. Yang penting ada dalilnya, ada landasannya dalam beribadah. Alhamdulillah tahun ini berbarengan sehingga bisa semangat untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha pun juga berkurban. Makatan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan 10 awal Zulhijjah ini kita bisa maksimal dalam beribadah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan amal soleh yang kita usahakan selama 10 awal Zulhijjah ini bernilai pahala, mendapatkan ridho dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Makatan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nasihat atau tausiah pagi hari ini mudah-mudahan membawa berkah dan bisa dipahami kita bersama dan bisa diamalkan serta diajarkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara inti pada pagi hari ini pengawasan dari Ustaz Muhammad Ilham SHG MPD. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan beliau kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Untuk itu kita lanjutkan untuk acara yang ketiga yaitu penutup. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kata saya yang sengaja atau tidak sengaja. Saya mohon maaf yang kurang dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.